Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu lagi di video yang kelima, mata kuliah metode penelitian hukum untuk pokok bahasan instrumen penelitian di dalam pengumpulan data hukum. Pada video yang telah lalu, kita sudah mempelajari ragam konsep pengkajian dalam metode penelitian hukum, bahwa terdapat tipe penelitian normatif dan tipe penelitian empiris, serta terdapat pula 5 konsep pengkajian di dalam penelitian hukum. Pada video kali ini, sahabat kampus semua akan berkenalan dengan instrumen pengumpul data di dalam penelitian hukum. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap penelitian berdasarkan jenis data memiliki instrumen pengumpul datanya masing-masing. Baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, keduanya memiliki cara masing-masing dalam memperoleh data. Dalam penelitian bidang ilmu-ilmu sosial, seorang peneliti sering dihadapkan pada dua pilihan, menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan metode kualitatif. Bahkan ada yang menggabung keduanya. Jadi menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara sekaligus. Tetapi dominasi tetap ada pada salah satu metode, apakah itu kuantitatif atau metode kualitatif. Menentukan metode yang tepat untuk penelitian yang akan kita lakukan adalah suatu hal yang serius dalam sebuah penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tidak tepat guna akan mempersempit, mempersulit, bahkan menggagalkan proses pengumpulan data yang kita lakukan. Sehingga memahami dan menyadari tujuan khusus dari suatu jenis metode tertentu, latar belakang pemikirannya apa, dan asumsi-asumsi yang terdapat di belakang sebuah metode penelitian tertentu menjadi wajib untuk diperhatikan. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Masih banyak yang mengalami kebingungan untuk membedakan di antara keduanya. Sekarang kita bahas berikut beberapa perbedaannya. Penelitian kuantitatif itu berfokus pada data-data statistik, penggunaan tabel, diagram, dan numerologi. Sedangkan penelitian kualitatif, ia berfokus pada data-data naratif, teks, paragraf, dan menggunakan konten analisis. Penelitian kuantitatif memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia, yang dinamakan variabel. Adapun dalam penelitian kualitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Atau pola-pola yang dianalisis adalah gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan budaya masyarakat yang bersangkutan. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi atau gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Sedangkan sasaran kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia tak terbatas kemungkinan-kemungkinannya sehingga diperlukan pengetahuan statistik. Ini beberapa perbedaan yang perlu dipahami antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, atas dasar perbedaan tadi, maka teknik pengumpulan datanya pun boleh jadi berbeda. Berikut saya coba sarikan dalam bentuk tabel atau diagram bahwa kuantitatif lebih banyak menggunakan kuesioner atau wawancara, sedangkan kualitatif menggunakan pengamatan atau observasi dan juga menggunakan wawancara. Disesuaikan dengan bentuk penelitiannya atau pendekatan penelitian atau jenis penelitiannya. Nah, di sini terdapat dua metode dasar dalam penelitian kualitatif. Kita fokus pada penelitian kualitatif karena hukum adalah penelitian kualitatif, penelitian hukum murni. Itu penelitian kualitatif. Ada dua metode dasar, yaitu observasi dan wawancara. Nah, keduanya akan menjadi lengkap dengan keberadaan studi dokumentasi dalam format triangulasi. Observasi, wawancara, studi dokumentasi. Nah, sekarang kita kaji satu persatu dari 3 triangulasi tadi. 3 bagian triangulasi tadi. Metode studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Seluruh penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, itu sama-sama menggunakan studi dokumentasi dalam kegiatan pra-penelitian. Hanya saja, porsi studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif lebih banyak ketimbang penelitian kuantitatif. Mengkaji dokumen-dokumen itu dilakukan sepanjang penelitian kualitatif dilakukan.
Begitu isu hukum ditemukan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari dokumen-dokumen yang disebut dengan bahan-bahan hukum, yakni bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang tengah dihadapi. Berikut adalah studi dokumentasi dalam 5 pendekatan penelitian. Ada pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan korelasi, serta pendekatan konsep. Kelimanya akan kita jelaskan, karena setiap metode studi dokumentasi dalam setiap pendekatan itu boleh jadi berbeda-beda. A. Studi dokumentasi dalam pendekatan perundang-undangan. Apa yang harus dilakukan pertama kali dalam studi dokumentasi khusus untuk pendekatan perundang-undangan? Yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tersebut. Menelusuri sekian banyak peraturan yang ada, baik aturan kuno, peninggalan Belanda, maupun aturan modern, serta aturan lain yang ada di luar isu yang diteliti. Dalam hal penelitian untuk keperluan praktik hukum dan keperluan akademik, dengan menggunakan static approach, bahan hukum primer yang pertama kali harus dikumpulkan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan tertentu menyangkut isu yang hendak dipecahkan. Ini berlaku untuk semua karya tulis. Yang kedua, B. Studi dokumentasi dalam pendekatan sejarah. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan pertama kali dalam melakukan studi dokumentasi untuk pendekatan sejarah? Yang harus dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu. Sudah barang tentu bahan-bahan yang harus dikumpulkan tersebut memiliki relevansi dengan isu yang akan diteliti. Buku-buku klasik menjadi hal yang utama, kendati sulit ditemukan dalam perpustakaan di Indonesia. Khusus untuk buku klasik disarankan yang masih tertulis dalam bahasa aslinya. Dalam hal ini, penerjemahan apabila itu ada harus benar-benar diperhatikan sebab berpotensi kepada akurasi data yang diperoleh. Misalnya, terdapat beberapa perbedaan antara terjemahan bahasa Inggris hukum dengan terjemahan bahasa Inggris yang bersifat biasa. Kemudian studi dokumentasi dalam pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus, seorang peneliti harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terlebih dahulu mengenai isu hukum yang dihadapi. Demikian pula putusan-putusan pengadilan asing, jadi baik pengadilan di dalam negeri maupun pengadilan di luar negeri, boleh jadi yang memberikan inspirasi bagi peneliti untuk meminjam rasio desidendi. Ini boleh dikumpulkan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang akan dihadapi. Ini studi dokumentasi dalam studi kasus. Kemudian studi dokumentasi dalam pendekatan perbandingan dan pendekatan korelasi. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam penelitian hukum Islam, maka dapat mengacu kepada perbandingan atau korelasi antara dua fatwa misalnya. Pendapat ahli-ahli hukum Islam, kemudian perbedaan pendapat antara mazhab Islam, doktrin-doktrin antar negara Islam, dan lain sebagainya. Ini disarankan perbandingannya secara equal, sama dan setara, apple to apple. Misalnya perbandingan antara hukum pidana nasional Indonesia dengan hukum pidana nasional Jepang, atau fikih muamalah mazhab Syafi'i dengan fikih muamalah mazhab Maliki. Dan yang paling penting harus ada reasoning, harus ada alasan kuat mengapa kita memperbandingkan dua hal yang setara tersebut. Harus ada alasan. Kemudian studi dokumentasi dalam pendekatan konsep. Dalam pendekatan konsep, peneliti harus lebih dulu menelusuri buku-buku hukum. Bukan undang-undang, tapi buku-buku hukum. Sebab konsep-konsep hukum itu tergandung di dalam buku-buku hukum. Selanjutnya baru peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji isu hukum yang akan diteliti. Begitu ya. Setelah metode studi dokumentasi, sekarang kita masuk ke metode observasi. Bagaimana metode observasi dalam penelitian kualitatif? Nah, secara umum, observasi bertujuan untuk menangkap what people do, atau apa yang dilakukan oleh seseorang. Tujuan observasi secara khusus adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan luasnya hubungan perilaku manusia pada gejala sosial yang serba komplit dalam bentuk pola-pola budaya tertentu. Selain itu juga mendeskripsikan setting penelitian, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang
diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Kemampuan mengamati merupakan kemampuan yang alamiah, tetapi kemampuan menggunakan metode pengamatan sangat ditentukan oleh latihan dan persiapan. Karena pengamatan yang dilakukan oleh orang awam adalah pengamatan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, dipengaruhi oleh ketertarikan, dan lain sebagainya. Pengamatan sebagai suatu metode penelitian berbeda dengan pengamatan pada umumnya. Pengamatan sebagai suatu metode menuntut dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian. Sasaran pengamatan harus dibatasi, supaya tidak timbul kesulitan-kesulitan dalam menentukan apa yang harus diperhatikan, diamati dengan saksama, dan apa yang harus diabaikan. Nah, untuk pengamatan atau observasi, saya sudah membuat video khusus tentang ini, yaitu extension atau perluasan dari video yang kelima ini. Nanti silahkan kawan-kawan tonton. Masuk ke metode yang terakhir, yaitu wawancara dari triangulasi. Bagaimana wawancara dalam penelitian kualitatif? Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Jadi dia melengkapi dari metode pengamatan. Terdapat 3 cara interview, melalui percakapan informal, ngobrol-ngobrol bebas begitu, menggunakan pedoman wawancara, ada contekan-contekan begitu, atau menggunakan pedoman baku yang terstandarisasi dan tertulis. Adapun jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara bisa jadi pertanyaan terkait pendapat atau nilai, terkait perasaan atau emosi informan, terkait pengetahuan, terkait alat-alat perasa, terkait latar belakang demografis informan, terkait urutan kegiatan, dan lain sebagainya. Dalam menggunakan metode wawancara, sampel biasanya menjadi persoalan yang sering diperdebatkan. Cara pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat purposif, memilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan untuk milih orang-orang tertentu yang akan diwawancara tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dapat diperoleh dari orang-orang yang bersangkutan. Jadi tidak ada aturan pasti dalam pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Berkenaan dengan siapa yang harus diwawancarai, segalanya tergantung kepada apa yang ingin diketahui, apa tujuan penelitian kita, dan waktu serta sumber daya yang tersedia. Nah, untuk metode wawancara, kita akan bahas lebih dalam di pertemuan yang ke-9 atau di video yang ke-9 nanti. Sekarang kita singgung sedikit pedoman penelitian. Baik metode observasi, wawancara, dan dokumentasi itu mengenal pedoman penelitian, yaitu pedoman pengumpulan data. Pembuatan pedoman pengumpulan data sangat tergantung dan dipengaruhi oleh masalah penelitian dan konsep-konsep yang digunakan dalam kerangka teori. Dalam membuat pedoman, jauhi berpikir liar, tetapi mulailah dari hal-hal yang umum, kemudian dipecah-pecah menjadi subtopik permasalahan yang akan dicari datanya. Dalam membuat pertanyaan, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan bersifat konkret menuju ke hal-hal yang semakin abstrak. Panduan pengumpulan data jangan diperlakukan sebagai suatu hal yang baku, tapi suatu hal yang bersifat fleksibel saja. Hal tersebut memungkinkan kita mengembangkan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan-persoalan yang relevan, yang mungkin baru muncul kemudian hari di lapangan. Nah, kita sudah ada di ujung video. Kesimpulannya, di pertemuan yang kelima atau di video yang kelima adalah, dalam penelitian hukum kualitatif terdapat metode triangulasi, yang merupakan gabungan antara metode observasi, wawancara, dan ditambah dengan studi dokumentasi. Kemudian, yang B, dalam penelitian kualitatif, metode dokumentasi dapat diterapkan dengan memperhatikan pendekatan penelitian. C, observasi bertujuan untuk menangkap apa yang dilakukan oleh seseorang. Kemampuan menggunakan metode pengamatan sangat ditentukan oleh latihan dan persiapan kita. D, metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Dan E, pedoman penelitian akan menjadi acuan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data secara efektif dan efisien. Itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.